Nah, kita kali ini akan mempelajari tentang sebuah sistem, yaitu disebut dengan komputer. Jadi kotakan yang besar di semua ini adalah disebut dengan komputer. Komputer itu ada pemrosesan yang penting ya, yang tiga bagian yang penting yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah bagian input, kemudian bagian proses, dan bagian output. Nah, gunanya adalah untuk membantu manusia, input, proses, output. Nah, yang biasa Anda lihat itu kalau membuat makanan ya. Jadi makanan itu dicampur bahan-bahannya jadilah roti. Nah, alatnya untuk memasak itu namanya kompor, alat memasak. Nah, ini sama juga. Di dalam sistem komputer ini ada input, proses, output. Inputnya ini ada keyboard, mouse, dan lain-lain. Dan lain-lain itu apa? Ya sebenarnya banyak ya, masuk scanner juga itu adalah alat-alat input, dan juga touchpad kalau dia touch di layar itu juga alat-alat input. Kemudian prosesnya ini oleh komputer ya, ada CPU, otaknya daripada komputer. Kemudian ada memori untuk menyimpan. Jadi memori dan CPU ini saling bekerja sama. Data di sini diproses di sini, masukkan di sini, hasilnya disimpan dikeluarkan di monitor, printer, speaker, dan yang lain. Nah, ini lamanya speaker di sini, mikrofon juga bisa ya. Nah, kalau saya sedang merekam di sini berarti inputnya adalah mikrofon. Salah satu yang dipakai ya. Di samping mouse-nya ini. Kemudian input device itu ada mouse, ada keyboard, ada webcam, ada trackball atau joystick, ada mikrofon, scanner, kamera, ada touchpad, touchscreen gitu ya. Ini adalah contoh-contoh daripada input device. Jadi alat-alat untuk menginputkan ke komputer ini hanya ini nih alatnya. Sebenarnya ada satu lagi, inputnya itu dari memori. Ini nggak disimpan di sini ya. Memorinya itu memori eksternal, bukan memori internal yang ada di tadi, tetapi memori misalnya hard drive itu juga bisa menjadi input. Atau bisa juga kabelan inputnya itu dari internet, ya boleh juga. Kemudian output itu ada speaker, headphone sama dengan speaker, bentuknya hampir sama aja. Printer juga, ini plotter sama, proyektor ini untuk monitor juga. Nah, output yang lain bisa juga ke memori. Jadi memori itu bisa ditulis dan dibaca, jadi bisa jadi input output. Jadi ada alat yang jadi satu, input dan output. Nah, kebetulan kali ini hanya output saja, nggak bisa nginput speaker. Kalau printer ini hanya output saja, plotter juga hanya output saja. Scanner itu hanya input saja. Kalau memori bisa input output. Kemudian ada istilahnya hardware dan software, perangkat keras dan perangkat lunak. Hardware atau perangkat keras meliputi semua perangkat komputer yang bersifat tangible, dapat dilihat, disentuh. Jadi kalau dapat dilihat dan disentuh maka disebut dengan hardware, bentuk fisiknya. Seperti keyboard, mouse, hard disk, prosesor, dan lain asal dapat dilihat dan disentuh maka itu disebut hardware. Tapi bisa juga saking kecilnya hampir nggak kelihatan, tapi sebenarnya itu ada, itu bisa juga disebut hardware. Misalnya transistor atau resistor di CPU itu kan kecil sekali, tapi itu disebut hardware. Komputer tidak dapat bekerja hanya dengan hardware saja, tetapi komputer memerlukan software atau perangkat lunak supaya dapat melakukan fungsi yang diinginkan oleh manusia penggunanya. Jadi ini mirip manusia ini. Ada jiwa dan raga. Hardware itu raga, jiwa itu adalah software. Apa saja yang termasuk software dalam komputer Anda? Mudahnya, segala sesuatu yang diinstal di dalam komputer smartphone Anda adalah software. Jadi kalau Anda install dari Play Store di HP Anda atau di Apple Store atau di Microsoft Store, itu maka semua yang diinstal adalah software, dan hardware itu yang dapat dilihat atau dipegang atau dirasakan. Kemudian instruksi program. Agar komputer dapat menjalankan fungsi yang diinginkan oleh manusia, maka penggunanya perlu memberikan instruksi kepada komputer. Komputer itu kalau nggak diinstruksikan ya dia diam saja tanpa ada manfaat apapun. Instruksi kepada komputer diwujudkan dalam bentuk program.
caranya menginstruksi komputer ini dalam bentuk program ya. Program adalah sekumpulan instruksi yang harus dijalankan oleh komputer untuk menghasilkan suatu output tertentu atau untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Nah, program dan software itu apa bedanya? Program adalah suatu unit tunggal yang dapat dieksekusi, single executable unit. Sedangkan software mengacu pada hal yang lebih kompleks daripada program. Jadi kumpulan program itu jadilah sebuah software. Sebuah software melibatkan banyak program di dalamnya. Sebagai contoh, aplikasi sosial media adalah sebuah software. Sosial media yang dipakai apa? Misalnya Instagram. Di dalamnya terdapat banyak program kecil seperti untuk mengupdate status, untuk menambah teman, untuk mengupload foto, untuk menulis komentar, untuk mendelete komentar, untuk mengirim pesan, dan seterusnya. Maka itu adalah program yang kalau dijadikan satu menjadi sebuah software atau application. Bahasa mesin versus bahasa pemrograman. Komputer dalam hal ini, prosesor, dapat mengeksekusi atau menjalankan instruksi yang ditulis dalam bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa satu-satunya yang dapat dimengerti oleh hardware komputer untuk menjalankan instruksi. Seperti apakah bahasa mesin itu? Nah, bahasa mesin dapat berupa bilangan biner dan dapat pula berupa bilangan non-biner. Jadi ada bahasa yang langsung dimengerti oleh mesin. Ini contohnya 010010. Nah, ini yang dapat dimengerti oleh mesin, langsung diterjemahkan ke dalam aksi ya. Kalau dirubah ke bilangan oktal basis 8 maka jadi basis 16. Heksadesimal maka jadi 169, 1106 dan seterusnya. Ini adalah kalau dipindah ke dalam bilangan desimal. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk menulis kode program. Bahasa pemrograman lebih readable, lebih mudah dibaca oleh manusia daripada bahasa mesin. Bahasa mesin tadi kan sulit sekali dibaca, ini sangat mudah dibaca. Bahasa pemrograman memiliki himpunan sintaks, yaitu aturan-aturan berupa kata-kata serta notasi khusus untuk menuliskan instruksi. Ada macam-macam bahasa pemrograman yang dikenal saat ini, misalnya C, C++, Java, Pascal, dan lain-lain. Nah, yang kita pakai yang dua ini nanti C dan C++ untuk pertemuan berikutnya. Nah, kemudian ada dua jenis, compiled language dan interpreted language. Bahasa pemrograman terbagi menjadi dua kategori, yaitu compiled language dan interpreted language. Bahasa pemrograman yang berjenis compiled language diantaranya adalah C, C++, Java, Pascal, Basic, dan lain-lain. Sedangkan bahasa pemrograman yang berjenis interpreted language adalah Python, Perl, dan lain-lain. Ini sangat beda ya. Nanti kalau Python ini kita nulis 2 baris kemudian di run bisa, tapi kalau C ini nulis 2 baris kemudian di run ya bisa, tapi jadi satu kesatuan, nggak boleh ditambah baris ke-5 dan ke-6. Kalau ada 10 baris, hanya di run yang baris ke-10 saja nggak bisa di C. Kalau di Perl dan Python memang begitulah tekniknya, jadi harus bisa di run baris demi baris. Nah, pada compiled language, kode program yang telah ditulis diubah menjadi kode bahasa mesin. Proses pengubahan ini disebut sebagai proses kompilasi. Hasil dari proses kompilasi adalah kode berbahasa mesin yang siap untuk dieksekusi atau executable file. Contohnya file exe dan jar. Pada interpreted language, kode program yang telah ditulis akan dijalankan langsung oleh interpreter tanpa diubah dalam kode berbahasa mesin. Tidak ada proses kompilasi pada interpreted language. Jadi kalau di interpreted language itu, kalau ada 10 baris program, kita bisa hanya menjalankan di baris ke-5 saja. Gitu, karena dia kan langsung dieksekusi. Eksekusi program interpreted language langsung dilakukan mulai dari instruksi pada baris teratas sampai instruksi pada baris terbawah pada kode program yang telah ditulis. Kalau compile dulu dari sebuah file. Ya, kebetulan tadi saya bilang baris ke-5 saja ya, maksudnya baris ke-5 itu adalah kalau dia sekumpulan program di baris ke-5 itu sekumpulan baris, nah sekumpulan perintah di baris ke-5 itu maka itu dieksekusi semua. Kalau satu perintah dalam satu baris itu ya